Untuk bisa membeli rumah dan mobil dengan beberapa koin Pi saja, begini cara kerja properti di ekosistem jaringan Pi. Mari kita simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas kita, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badan kita semua. Saudaraku semua, kita masih membahas seputaran Pi Network. Pada episode ini kita berbicara tentang nilai Pi Network. Karena yang ditunggu-tunggu oleh pionir sejati Pi Network adalah nilai koin Pi Network. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan saudaraku pionir sejati tentang nilai Pi Network yang diciptakan, yang diinginkan oleh seluruh pionir dunia dan yang disepakati oleh Duta Pi Network dunia. Awalnya kita mungkin mendengar harga yang diciptakan oleh Duta GCV, ada yang menganggap ya, ada yang menganggap tidak. Awalnya mungkin terdengar mustahil. Membeli rumah, membeli mobil hanya dengan beberapa koin Pi saja. Namun perlu kita ketahui, itulah yang diusulkan oleh sebagian komunitas Pi Network. Karena keinginan mereka adalah pionir Pi Network harus sejahtera. Kebanyakan yang menambang koin Pi Network ini hamba-hamba yang hidup dari menengah ke bawah. Dengan usulan harga Pi Network itu harus tinggi oleh komunitas Pi Network, wacana ini muncul sebelum peluncuran Open Network. Dan sesudah Open Network, harga yang tinggi ini diragukan oleh sebahagian para pionir karena melihat nilainya di bursa sangat rendah. Untuk bisa membeli rumah dan mobil dengan beberapa koin Pi saja, begini cara kerja properti di ekosistem jaringan Pi. Mari kita simak sampai selesai. Ini langsung tersampaikan saat Pi Network beralih dari tertutup menjadi mata uang digital langsung dengan utilitas dunia nyata. Hal itu tergantung pada nilai yang ditetapkan oleh ekosistem nantinya. Pemahaman bersama di antara para pengguna bahawa setiap P-Coin memiliki label harga yang tinggi. Angka ini dapat didasarkan pada spekulasi yang diterapkan nantinya pada ekosistem. Seorang pembeli dapat menawarkan satu P-Coin untuk sebuah mobil misalnya, tetapi penjual hanya akan setuju jika mereka tahu bahawa mereka dapat membelanjakan Pi tersebut untuk hal-hal yang bernilai sama tanpa perlu mengubahnya menjadi uang tunai. Misalnya gini, pionir membeli sebuah mobil dengan nilai 3 koin Pi. Penjual juga akan menerima 3 koin tersebut untuk membelanjakan hal-hal yang lain dengan nilai yang sama. Yang ini yang akan diterapkan oleh ekosistem Pi Network. Dalam praktek ini, seorang penjual dapat membelanjakan satu koin Pi tersebut dengan berbagai cara, seperti membeli mobil, membayar pembangunan, membeli rumah, berinvestasi dalam proyek, atau bahkan membeli tanah atau emas dari bisnis yang menerima Pi Coin. Artinya ada nilai yang sama untuk barter. Pi yang diterima oleh para penjual, penjualnya nanti bisa menukarkan dengan produk yang lain dengan nilai yang sama. Selama semua ini terjadi dalam ekosistem Pi dan tidak ada uang tunai yang terlibat di dalam ekosistem, nilai yang ditetapkan Pi sebesar apapun tetap utuh. Tapi jika penjual menginginkan uang tunai, kesepakatan ini akan gagal karena barter tidak mungkin memakai uang tunai. Jadi, untuk memiliki uang fiat,
mereka akan menjual produk yang dibelinya kepada orang lain yang tidak memiliki koin Pi dengan uang fiat. Ekosistem harus menolak tawaran uang fiat sepenuhnya. Begitu uang definitif masuk ke dalam gambaran, seluruh model nilai yang sudah ditetapkan runtuh. Agar nilai berfungsi, Pi membutuhkan ekonomi internal yang kuat, tempat orang dapat membeli dan menjual barang. Dan barter tersebut sudah dimulai di beberapa negara. Di Amerika Serikat, di Vietnam, di China, sudah ada barter di tempat-tempat mereka. Mereka mengadopsi nilai GCV yang sudah disepakati sebelumnya. Cuma masih dibatasi, ya. Itu langsung barter tatap muka. Ini akan berhasil apabila pionir semua para pengadopsi awal tersebut, nilai tersebut menjadi bukti bahawa konsep tersebut dapat berhasil jika ekosistem terus berkembang. Semakin banyak ekosistem, semakin bertahan keberhasilannya. Tentu saja tawaran satu koin Pi untuk sebuah rumah yang bernilai ratusan juta terdengar tidak masuk akal. Namun keraguan itu tidak menghentikan orang untuk mengantri untuk berpartisipasi. Karena orang sudah mengambil contoh pada Bitcoin. Bitcoin satu koin saja mereka bisa membeli mobil dan bisa membeli rumah dengan harga di atas 1 miliar. Kenapa Pi Network nantinya tidak bisa? Ini yang dipegang oleh pionir Pi Network. Bagi banyak orang di komunitas Pi, koin bukanlah token spekulatif, tetapi pondasi ekonomi jenis baru yang menyediakan barang, layanan, dan infrastruktur keuangan dunia nyata. Dalam ekosistem, tempat keyakinan melahirkan manfaat dan tempat setiap pemangku kepentingan secara aktif membangun dan membelanjakan ide membeli rumah dan membeli barang-barang yang lainnya hanya beberapa koin Pi saja. Inilah yang akan diterapkan dalam ekosistem Pi Network. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan komunitas Pi Network menciptakan nilai koin Pi dengan harga tinggi, yaitu duta-duta GCV seluruh dunia. Mereka menginginkan harga koin Pi Network bernilai tinggi untuk kesejahteraan para pionir. Tidak ada pionir yang tidak mau harganya tinggi dan tidak ada pionir yang tidak ingin mereka sejahtera. Semoga nilai tinggi Pi Network walaupun bukan GCV dengan sesungguhnya bisa diterapkan dalam ekosistem. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.